Padahal sekarang kekuatan-kekuatan yang ingin menguasai dunia itu pastilah kekuatan global, kapitalisme global, ya politik global, macam-macam global, bahkan hiburan pun global, ya kan, makanan global, semuanya sudah global. Aneh jika ini hari yang kita sudah mengerti globalitas dengan seluruh implikasinya di semua aspek kehidupan, kita justru memprotoli risalah kita yang sudah global, yang sudah universal itu menjadi risalah yang ditempatkan dalam konteks lokalitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas seputar haji. Bagaimana haji seharusnya mempengaruhi masyarakat. Untuk itu kita akan membicarakan ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ismail sering mengatakan bahwa inti dari haji itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak Ustadz Ismail jelaskan kenapa inti haji itu adalah ketaatan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Haji itu adalah satu ibadah yang boleh kita sebut itu semacam menapak tilasi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang dengan tegas itu menunjukkan kepada kita bahwa pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya itu ada teladan gitu. Dalam Al-Quran kita membaca qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ya, sungguh ada bagi kalian itu uswah hasanah pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya atau orang-orang yang bersamanya. Uswah hasanah tentang apa? Uswah hasanah tentang tadi sudah disebut, yaitu ketaatan. Ketaatan yang paripurna atau ketaatan yang luar biasa, ketaatan mutlak seorang hamba kepada sang penciptanya atau kholiknya. Jadi haji itu sepenuhnya adalah sebuah ibadah yang mengandung spirit tauhid itu. Tauhid itu ya ketaatan kepada Allah tadi, itu buahnya. Mari coba kita lihat beberapa momen sangat penting bahwa atau bagaimana Nabi Ibrahim dan keluarganya itu taat kepada Allah dengan taat sepenuh-penuhnya. Apapun perintah Allah, meskipun misalnya perintah Allah itu tampak tidak masuk akal, meninggalkan istri dan anaknya itu di lembah yang tak ada sesuatu pun. Itu dalam Al-Quran itu, ini askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi zi zar'in. Tidak ada tetumbuhan. Saya sering mengatakan begini. Apa sih prasyarat dasar untuk satu tempat itu bisa dihuni jika di situ ada air? Mutlak itu. Manusia tidak akan mungkin bisa hidup tanpa air. Apa tanda sederhana di situ ada air? Di mana jika di situ ada tetumbuhan. Kalau di situ tidak ada tetumbuhan, itu sebenarnya sudah merupakan isyarat bahwa di situ tidak akan ada air. Nah, tapi justru di tempat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya yang masih dalam gendongan. Sesuatu yang mungkin dianggap tidak masuk akal, kejam seperti itu ya. Kejam. Dan ini jadi kisah ini kan 3.500-4.000 tahun yang lalu, ditinggal di tengah hutan saja itu sudah mengerikan. Tapi di tengah hutan ini masih ada tumbuhan dan masih ada air. Ini di lembah yang tidak ada tumbuhan. Sampai-sampai Siti Hajar, sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari itu, bertanya kepada suaminya itu, aina tadhhab ya Ibrahim, hendak kemana engkau pergi?
tatrukuna fil wadi laisa fihi insun wala syai'un. Engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada sesuatu pun dan tidak ada seorang pun. Gitu. Heran dia. Suaminya tidak menjawab, tapi kemudian dia rubah pertanyaannya itu dengan mengatakan, Allah yang muruka bihada. Apakah Allah itu memerintahkan hal ini kepadamu, meninggalkan kami itu di sini. Nah, di situ kemudian Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas ya. Nah, setelah tahu bahwa ini perintah Allah, Siti Hajar kemudian mengambil kesimpulan sendiri, idzan la yudayyi'an Allah. Apa yang membuat Siti Hajar itu berubah sikapnya ketika Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu? Nah, itulah yang penting untuk kita katakan. Disitulah ketaatan kepada Allah, bahwa ini perintah Allah. Begitu tahu ini perintah Allah, dia diam gitu. Tidak lagi pertimbangkan baik buruk untuk dirinya. Tidak baik buruknya, tidak pertimbangkan ini kok kayak begini, tidak masuk akal, apalagi kemudian mengatakan kejam segala macam itu. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah itu tidak akan mungkin mendolimi dirinya. Itu yang diucapkan itu. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Meskipun apa bentuk Allah tidak menzolimi hambanya itu, saya yakin Siti Hajar tidak tahu. Gitu. Sebagaimana juga ketika dia menyaksikan atau mendapati anak yang dalam gendongannya itu kehabisan air susu, dia kehausan, butuh air, dia tidak melihat ada air di sana. Gitu. Dia sendiri sudah mengatakan laisa fi insun wala syai'un. Tapi dia tidak pernah putus asa. Itulah yang kemudian diwujudkan di dalam yang sekarang disebut sebagai sa'i itu. Dia berlari mencari air, ikhtiar dari Bukit Sofa ke Marwah. Dia naik ke Bukit Sofa, barangkali terlihat ada air. Enggak, kemudian dia lari ke Bukit Marwah, enggak ada lagi, terus sampai 7 kali. Memang ada pertanyaan, kenapa 7? Ya, tapi saya sering mengatakan 7 itu angka optimum untuk sebuah ikhtiar. Dan ketika kita menjalani sa'i itu memang 7 itu sudah maksimal. Kalau ditambah 1 lagi atau 2 lagi itu mungkin sudah enggak kuat lagi. Artinya, dan ini dia lakukan sendiri pada masa itu. Kalau sekarang kita sa'i ini lintasannya sudah halus dan tidak sendiri. Kalau haus kita bisa berhenti sebentar minum air Zam-Zam. Ini 4.000 tahun yang lalu. Dan ternyata airnya muncul di... Nah, disitulah bahwa kenapa Siti Hajar itu terus berikhtiar meskipun dia almost impossible gitu. Hampir mustahil ketemu air di situ. Tapi itulah tauhid. Bahwa manusia itu tidak boleh mengatakan impossible. Dia harus tetap menyisakan, sebutlah begitu ya dengan istilah menyisakan keyakinan kepada Allah SWT. Apalagi kalau itu perintah Allah begitu kan? Karena itu perintah Allah dia lakukan dan dia yakin Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Jangankan sekedar mendatangkan, ini keyakinan, 1-2 tetes air lu menciptakan alam semesta seluas ini pun bisa. Itu keyakinan Siti Hajar. Jadi pada perkara yang hampir mustahil dia tidak putus asa. Dia terus berikhtiar dan di titik yang sangat menentukan Allah memberikan solusi. Dan solusinya menarik sekali kalau kita bahas, ternyata bukan di area ikhtiar Siti Hajar. Area ikhtiar Siti Hajar itu di Mas'a, tempat sa'i kan. Tapi air Zam-Zam itu muncul di Matof, tempat tawaf itu. Itulah hidup kalau kita coba refleksikan. Ada banyak hal kita ikhtiarkan di sini, ketemu solusinya di sana. Kita ikhtiarkan di sana, ketemu solusi di sini. Kita ketemu orang di sana, ternyata solusinya di orang itu dan sebagainya. Karena itu haji ini luar biasa. Kalau kita bisa pahami dengan benar, maka itu pengaruhnya bagi kehidupan kita itu akan sangat dahsyat. Ya, dalam konteks perjuangan dakwah kan kita menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, kemudian kita harus ikhtiar, dan itu juga kan harus disertai dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kemenangan. Bagaimana Ustadz menjelaskan itu dalam konteks perjuangan? Ya, nah di situ kita bisa melihat bahwa ada area yang memang menjadi bagian dari kita untuk melakukan usaha, ya, seperti area mas'anya Siti Hajar itu. Dia naik, dia turun, dia naik. Dia tidak berhenti. Dia tidak sekedar berdoa, dia tidak sekedar menangis, dia tidak sekedar berharap, dia apalagi mengutuk, tidak.
dia tahu bahwa anaknya butuh air, maka dia mencari, itu dia ikhtiar. Dan ikhtiarnya kalau bahasa anak muda sekarang itu pol-polan gitu. Tapi di sisi lain dia menyadari bahwa dia itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk tinggal di situ gitu. Dan di dalam kenapa dia begitu ikhtiar, begitu kuatnya ikhtiar? Karena dia yakin bahwa meskipun tempat itu tidak memberi tanda kepada dia ada air, tapi yakin bahwa Allah itu punya kuasa untuk bisa mendatangkan air itu. Nah, di situ yakin bahwa Allah itu bisa mendatangkan air. Sebagaimana kita dalam dakwah itu yakin, apalagi Allah sudah katakan kan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida dan sebagainya itu. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim dan sebagainya. Inna wa'dallahi haq, janji Allah itu hak. Maka mestinya kita akan terus berjuang dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan memenangkan agama ini. Jadi bagian kita itu adalah ikhtiar. Sementara kemenangan itu adalah takdir atau qada dari Allah SWT. Dan ikhtiar itu harus pol-polan. Pol-polan, sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar tadi itu. Satu lagi Ustaz, kita tahu Malcolm X ya, aktivis Amerika, aktivis pembela kulit hitam, itu mendapatkan pencerahan yang luar biasa setelah dia pulang dari melaksanakan ibadah haji. Ya. Tadinya pandangan dia sebenarnya walaupun dia aktivis yang anti terhadap rasialisme, tapi pandangan dia juga terhadap kulit putih miring juga, gitu kan. Tapi di sana ketika menunaikan ibadah haji, dia melihat bagaimana berbagai warna kulit itu bisa bercampur baur di sana melaksanakan ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang membuat Islam itu bisa menyatukan seperti itu? Inilah adalah risalah yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad itu disebut Nabi untuk seluruh umat manusia. Risalahnya risalah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Karena itulah maka nabinya juga nabi untuk seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, ini sesungguhnya aku Rasulullah ilaikum jami'a, utusan Allah untuk kamu semua gitu. Maka risalahnya risalah universal. Kalau risalah universal maka pastilah risalah ini dia kompatibel dengan seluruh macam manusia yang ada di muka bumi ini. Dan faktanya seperti itu. Tidak ada menjadi halangan buat orang Arab masuk Islam. Orang selain Arab masuk Islam. Orang kulit putih masuk Islam, orang kulit hitam masuk Islam. Dan ketika mereka masuk Islam, datang ke Tanah Suci, bertemu mereka. Inilah persaudaraan universal yang dimungkinkan atau yang terjadi oleh karena mereka mengikuti risalah universal yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi universal gitu, yang diturunkan atau yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zat penguasa pencipta alam semesta ini. Karena itu sebenarnya kalau orang menginginkan sebuah kehidupan dengan tatanan yang universal, itu mestilah dia merujuk kepada sesuatu yang universal. Itulah risalah universal. Karena dia menyatukan umat manusia. Dia menyatukan umat manusia. Jadi kalau ada anggapan bahwa ikatan Islam itu seolah-olah ikatan yang sempit dalam berpolitik, kalau Anda pakai ikatan Islam, Anda sempit. Nah, itu seperti bertolak belakang. Bertolak belakang. Justru yang sekarang itu universitas Islam itu dibelah-belah oleh paham-paham etnisitas, termasuk juga nasionalisme, kebangsaan itu telah membelah-belah sesuatu yang universal. Itu melemahkan umat Islam sebenarnya yang sebenarnya adalah umat universal menjadi umat yang terbelah-belah itu, yang membuat akhirnya umat Islam menjadi lemah, tidak bisa menghadapi tantangan global. Padahal sekarang kekuatan-kekuatan yang ingin menguasai dunia itu pastilah kekuatan global, kapitalisme global, ya politik global, macam-macam global, bahkan hiburan pun global, ya kan, makanan global, semuanya sudah global. Aneh jika ini hari yang kita sudah mengerti globalitas dengan seluruh implikasinya di semua aspek kehidupan, kita justru memprotoli risalah kita yang sudah global, yang sudah universal itu menjadi risalah yang ditempatkan dalam konteks lokalitas gitu.
Terakhir Ustadz, kalau kita lihat saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji di sana kan sangat terlihat ya, ketaatan itu sangat terlihat. Pastilah tawaf mengelilingi Ka'bah ya 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Demikian juga pastilah wukuf itu di Arafah, tidak ada di tempat lain. Itu kan cerminan ketaatan sesungguhnya. Tapi kenapa ketika pulang ke negeri masing-masing, seolah ketaatan itu hilang, terutama ketaatan menjalankan syariat Islam dalam politik, dalam ekonomi. Apa yang ada terjadi di tubuh umat ini? Ini yang kita sebut bahwa sebagian dari kita itu, dari umat Islam itu menangkap agama itu sekedar sampai pada titik simbol gitu, terus belum sampai kepada substansi. Ibadah itu memang semuanya simbolik, pada ucapan, pada gerakan, pada ritualisme. Ibadah haji itu semuanya simbol. Melempar jumroh itu kan simbol perlambang perlawanan terhadap setan. Mestinya sepulang dari ke tanah air itu dia melanjutkan perlawanan terhadap setan gitu. Karena hidup itu sesungguhnya dialektika antara kita taat kepada Allah atau taat kepada setan. Kan hanya 2 itu saja. Kalau tidak taat kepada Allah, ya taat kepada setan. Kalau tidak mau taat kepada setan, taat kepada Allah. Mestinya seperti itu. Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi kita ini hari. Bagaimana ibadah itu tidak diresapi, tidak dihayati, sedemikian sehingga dia memberikan impact pada kehidupan orang yang beribadah itu dalam kehidupan sehari-hari. Lihat saja, sholat saja kan disebut oleh Allah itu tanha anil fahsai wal munkar. Ya, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan fasik dan mungkar. Kapan perbuatan fasik dan mungkarnya? Ya, di luar sholat pasti. Gitu. Artinya kan Allah ingin menunjukkan bahwa pasti harus ada impact gitu. Begitu juga ibadah haji yang luar biasa. Ingat, kalau sholat itu kan masuk dalam daily activity kita. Tapi kalau haji itu cuma jikapun nasib baik itu hanya sekali dalam seumur hidup kita gitu. Nah, bayangkan kalau sekali dalam seumur itu tidak memberikan impact itu, kan kerugian besar. Karena itulah saya kira ini hal yang harus penting-penting betul-betul ditekankan kepada jamaah haji, jangan sampai dia itu begitu taat yang kepada Allah di sana, tapi begitu di sini masuk kembali ke tanah air itu menjadi orang-orang yang menentang kekuasaan Allah, menentang hukum Allah. Lihat ini hari mereka-mereka yang begitu kerasnya melawan syariah, perjuangan bagi tegaknya khilafah, itu orang-orang Islam yang juga sudah haji gitu. Jadi di mana itu bekas-bekas haji mereka, bekas-bekas ketundukan mereka kepada Allah di dalam tawaf, di dalam sa'i, di dalam melempar jumroh dan sebagainya gitu. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih atas penjelasannya yang mencerahkan ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembahasan kita tentang makna ibadah haji, bahwa ketaatan yang merupakan inti dari ibadah haji sesungguhnya bukan hanya saat kita menunaikan ibadah haji, tapi ketaatan itu haruslah totalitas. Ketika kita kembali ke negeri kita masing-masing, kita harus juga taat kepada Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk berpolitik dan bernegara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.